Seorang pria menerobos masuk ke lokasi pernikahan putrinya, dan langsung memukul menantunya hingga terluka. Setelah itu dia berkata pada putrinya, kalau masih menganggapnya sebagai ayah, maka jangan menikah dengan pria itu. Putrinya mengira ayahnya marah karena dia menyembunyikan identitasnya sebagai CEO. Tanpa tahu, sang ayah sudah sejak lama melihat siapa sebenarnya menantunya itu. Saat itu menantu pura-pura minta maaf, tapi diam-diam berbisik di telinga pria itu, bahwa putrinya dan seluruh perusahaan sekarang miliknya. Mendengar itu pria itu langsung marah, dan kembali memukul menantunya hingga terjatuh. Sementara alasan sang putri menyembunyikan statusnya sebagai CEO, adalah agar ayahnya tidak berubah jadi serakah setelah tahu dia kaya. Bahkan dia sampai pura-pura bilang dirinya menderita kanker hati. Alasan dia berpura-pura sakit adalah untuk menyelidiki kemana perginya uang ayahnya. Ternyata sejak wanita itu menjadi CEO, diam-diam dia meminta orang untuk memberikan ayahnya pekerjaan dengan gaji $30.000 per bulan. Tapi setelah 1 tahun berlalu, ayahnya tidak punya tabungan sama sekali. Bahkan bajunya pun penuh tambalan. Yang tidak diketahui sang putri adalah, ayahnya tidak pernah menerima gaji itu selama setahun penuh. Hari itu pria itu kembali mendatangi kepala bagian untuk menanyakan gajinya. Sang kepala bagian langsung menjelaskan, bahwa seluruh gajinya selama ini telah ditahan oleh direktur keuangan, demi membantu pria itu mendapatkan uang untuk mengobati putrinya. Sang kepala bagian pun mengajaknya menemui direktur keuangan. Namun setelah sampai di kantor, barulah pria itu sadar bahwa direktur keuangan adalah menantunya sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi, dia sedang memeluk wanita lain. Melihat itu pria itu langsung menegur menantunya. Kalau dia punya uang, kenapa tidak membantu mengobati anaknya? Tapi menantunya malah mengaku bahwa putrinya hanyalah mainan baginya. Lalu dia berkata, kalau ingin anaknya sembuh, pria itu harus berlutut dan memohon padanya. Pria itu teringat bahwa gajinya selama setahun lebih dari $300.000. Uang itu cukup untuk biaya operasi dan membeli makanan bergizi. Maka dia pun langsung berlutut tanpa ragu. Namun menantunya malah berkata bahwa dia tak pernah janji akan memberikan uang. Rekan kerja yang melihat pria itu kebingungan, lalu memberitahunya bahwa rumah sakit sedang mencari relawan untuk uji coba obat. Jika berhasil akan diberi $200.000. Pria itu langsung setuju dan mendaftar sebagai relawan. Begitu menerima uangnya, dia segera bergegas ke rumah sakit. Sementara itu menantunya mendatangi kamar rawat putrinya, dan langsung memprovokasi hubungan ayah dan anak. Bahkan menuduh pria itu memeras $1 juta darinya. Putrinya pun merasa kecewa dan makin yakin untuk tidak memberitahu ayahnya tentang identitas aslinya. Saat itu pria itu masuk ke kamar dengan membawa $200.000. Melihat menantunya masih berbohong, dia pun mengusirnya keluar dari kamar, dan sekali lagi memperingatkan putrinya agar tidak menikah dengan pria itu. Namun putrinya sudah tidak percaya lagi pada ayahnya. Tapi agar ayahnya tidak marah, dia pun pura-pura menyetujuinya. Pria itu pun bersiap meninggalkan ruangan. Namun saat baru sampai di pintu, dia merasa kepalanya pusing dan pandangannya kabur. Saat itulah dia teringat peringatan dokter, bahwa efek samping obatnya bisa menyebabkan hilang ingatan. Tapi dia tidak peduli sama sekali, karena satu-satunya tujuannya sekarang adalah segera mengumpulkan $10.000 untuk biaya operasi anaknya. Kemudian dia mendengar dari rekannya, bahwa CEO perusahaan itu dikenal sebagai dermawan besar. Dan hari ini adalah hari pernikahan sang CEO. Bahkan berlangsung di hotel ini juga. Mendengar itu dia langsung menyelinap ke tengah kerumunan. Begitu melihat CEO turun dari mobil, dia langsung menerobos ke arah depan. Namun belum sempat mendekat, dia sudah dihentikan oleh menantunya. Bahkan menyuruh orang menyeret pria itu pergi, tanpa gangguannya. Pernikahan pun berjalan lancar. Setelah berusaha keras, akhirnya pria itu kembali ke hotel. Saat dia melihat wajah putrinya muncul di layar besar, barulah dia sadar bahwa putrinya adalah CEO itu sendiri. Dia pun buru-buru memberitahu semua orang bahwa dia ayah dari sang pengantin.